Shalom jemaat Tuhan, bertemu lagi dengan saya Hiram Adiguna di program Sapa Senja. Saya berdoa semoga kita semua di tahun yang baru ini diberikan kekuatan, kesehatan, kehidupan, serta pertolongan penyertaan Tuhan sempurna bagi kita semua. Amin. Pada sore hari ini saya rindu untuk membagikan firman Tuhan mengenai pembawa damai. Di dalam Roma 12 ayat 18, firman Tuhan berkata, "Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang." Di dalam kitab Ibrani juga dikatakan, "Berusahalah hidup damai." Jadi hidup damai adalah sesuatu yang harus kita usahakan. Kita harus menjadi orang yang membawa damai dimanapun kita berada. Dalam rumah tangga, dalam keluarga, dalam tempat kerja, tempat usaha, dan dimanapun kita berada, kita harus menjadi pembawa damai. Dan itu semua sedapat mungkin, karena perdamaian itu terjadi kalau dua belah pihak setuju untuk berdamai. Sampai saat ini saya bersyukur, mungkin kurang dari 5 orang yang saya tidak bisa berdamai dengan orang tersebut. Bukan karena saya yang tidak mau berdamai, tetapi orang-orang itu yang tidak mau berdamai dengan saya. Dan saya tidak dapat memaksakan hal itu karena firman Tuhan katakan sedapat-dapatnya. Nah, dari firman Tuhan, prinsip pembawa damai ini begitu banyak hal yang saya rasakan manfaatnya itu terjadi dalam kehidupan saya. Yang pertama, pembawa damai itu disukai oleh semua orang. Pembawa damai itu sangat mudah untuk membangun hubungan, membangun relasi, dan kita tahu di dalam nilai-nilai kehidupan kita bahwa dengan kita membangun relasi, kita dapat membuka begitu banyak hal. Bahkan orang-orang yang sukses berkata kunci kesuksesan adalah membangun relasi. Saya ingat bagaimana saya bisa mendapat pekerjaan dari relasi, saya dapat membangun usaha juga dari relasi yang baik, dan saya bisa berjumpa dengan begitu banyak orang yang membukakan hal-hal yang baru dalam kehidupan saya karena saya berusaha untuk hidup damai dan membangun relasi yang baik dengan semua orang. Kemudian juga di dalam Mazmur 133 ayat 1 dan 3, ayat yang pasti kita sudah tahu, bahkan ada lagunya. Nyanyian sirah Daud, "Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun." Rukun ini adalah kunci ya. Untuk apa? Untuk berkat Tuhan di ayat kedua dan ketiga nanti kita akan baca. Berkat Tuhan tercurah kalau ada kerukunan. Dan kerukunan ini tercipta kalau ada perdamaian di antara orang-orang atau saudara-saudara. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun, ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi ada berkat yang Tuhan perintahkan kalau kita hidup damai, kalau kita hidup rukun. Di rumah tangga pertama-tama, dengan istri, dengan suami, dengan anak-anak, harus ada kerukunan. Kita harus menjadi pembawa damai dalam rumah tangga. Kemudian di dalam tempat kerja, kita harus menjadi pembawa damai. Di lingkungan, bahkan dimanapun kita berada, kita harus menjadi pembawa damai. Dengan itulah maka berkat-berkat Tuhan akan dicurahkan. Sebaliknya, kalau kita pembawa perpecahan, pembawa pertikaian, maka dimanapun kita berada, hidup kita tidak akan diberkati. Bahkan kita membawa sesuatu yang buruk kepada lingkungan tempat kita berada. Nah, lebih lagi ya, kalau tadi di poin pertama, pembawa damai itu disukai semua orang, dapat membangun relasi, kemudian salah satu kunci kesuksesan. Dan di poin kedua dikatakan pembawa damai itu akan membawa berkat dimanapun dia berada. Yang ketiga, di dalam Matius 5 ayat 9, "Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah." Nah, ini yang harus kita kuat tertanam dalam diri kita, bahwa orang yang membawa damai, berusaha untuk membawa damai adalah anak-anak Allah. Karakter anak-anak Allah adalah pembawa damai.
bukan pembawa perpecahan, bukan pembawa pertikaian. Karakter anak-anak Allah adalah pembawa damai. Jadi kalau kita membawa bukan damai tetapi yang sebaliknya, ya simpulkanlah sendiri ya. Oke, jadi kalau kita berkata saya anak Tuhan, aku anak Raja, saya anak Allah, kita harus menjadi pembawa damai, bukan sebaliknya. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa hidup damai? Secara sederhana, agar kita bisa hidup damai adalah dimanapun kita berada, kita harus menjadi orang yang tidak mudah tersinggung. Jangan karena hal kecil kita tersinggung. Kemudian tidak mudah marah. Jangan membesar-besarkan hal yang kecil. Dan kemarahan itu biasanya timbul dari apa? Dari perkataan. Di dalam kitab Yakobus 1 ayat 19 dikatakan, hendaklah engkau lambat untuk marah, lambat untuk berkata-kata terlebih dahulu, lebih cepat untuk mendengar. Kalau kita marah tapi kita diam, mungkin itu tidak akan lebih parah daripada kita berkata-kata. Karena perkataan kita lah yang kadang-kadang itu membuat segala sesuatu menjadi bahkan bisa hancur karena perkataan kita ketika kita marah. Kemudian juga prinsip sederhana, bagaimana caranya supaya kita menjadi orang yang membawa damai. Kita harus mau memaafkan, kita harus mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Sama halnya ketika kita juga bersalah kepada orang lain, kita juga harus minta maaf. Inilah firman Tuhan yang sangat sederhana, tetapi saya percaya ketika kita menjadi pelaku firman, akan begitu besar hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita menjadi pembawa damai. Tuhan Yesus memberkati.